Iya, sampai sekarang itu sebenarnya saya masih ingin memperbaiki masalah dengan pihak keluarganya mereka. Pada saat terjadinya masalah ini saya nggak bisa kerja selama 1 bulan. Ah, begitu. Iya. Sempat juga, pokoknya pikiran kacau. Itu sebenarnya dia yang chat duluan sih. Ah, masa? Iya. Nah, terus. Itu karena enggak. Kamu ada tisu tidak? Antit sudah memulai menurunkan air matanya ini. Selamat datang Antit. Pedahe kabaramu. Iya. Jika aku sih. Slow, tenang ya. Di sini kita hanya ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, sekedar informasi, Antit ini saya sudah kenal lama, teman-teman. Tentu saja sepaket dengan Waude Kartini. Iya. Nah, Antit ini kita sudah kenal berapa lama kemarin nanti nih? 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun. masa? Jalan sama-sama itu 5 tahun. Enggak, maksudnya kita kemarin saya dengan kamu. Oh, 2023 kan kayaknya. iya. 2023 deh. Iya. Yang kontennya tenar, terus kita coba hubungi Tini ya, kita fans gitu, kita hubungi Tini dan kita juga tidak tahu ternyata Tini sama Antit ini suami istri. Iya. Pada waktu itu kami kira Tini sama Antit ini bersaudara. Nah, ceritanya itu seperti itu. Nah, Antit ini partner kerja sekaligus suami Tini pada waktu itu. Karena sekarang mereka sudah memilih untuk jalan masing-masing, berpisah, seperti itu. Nah, bertanya tentang kabarnya baik. Sekarang kegiatannya apa, Antit? Kerja. Oh, kerja. Iya. Tapi kerja masih ada hubungannya dengan konten enggak? Enggak, Mi. Oh, tidak. Iya. Oh, oke. Berarti kemarin ini kan sempat heboh. Sebenarnya heboh dan tidak heboh juga sih, karena kan banyak penonton atau banyak fansnya Waude Kartini bersama Antit itu melihat ada yang berubah nih, ada yang berbeda. Yang tadinya masih bersama-sama satu konten, tiba-tiba sudah tidak sekonten lagi. Nah, saya tuh mau tanya, kemarin nonton nggak videonya Kartini yang klarifikasi di sini? Iya, nonton. Nonton. Perasaannya gimana? Rasanya Sulit. bingung sebenarnya. Bingung ya, sulit diungkapkan dengan kata-kata, Iya, guys. sulit sekali. Oke. Ya. Jadi kemarin juga Tini itu kita sempat bertanya-tanya juga loh. Ada masalah apa? Kenapa tiba-tiba kontennya sudah tidak bersama lagi? Karena kan Tini memang jujur, Tini itu tidak pernah menceritakan masalahnya. Di luar dari kita konten kemarin itu, memang Tini tidak pernah curhat, tidak pernah apa. Makanya kami juga, orang rumah juga kaget. Oh, kenapa tiba-tiba pisah gitu? Karena kan yang kemarin selalu kita lihat di mana ada Tini, di situ ada Antit. Di mana ada Antit, di situ ada Tini. Apalagi kamu pencemburu ya kemarin ya? Iya. Pencemburu ya kamu kemarin? Iya. Oh, begitu. Dia pencemburu. Iya, cemburu juga. Oh, oke. Nah, kemarin kan kita sudah dengar klarifikasi penjelasan dari Tini, bagaimana hubungan antara rekan kerja dan juga suami istri sudah mulai berakhir ya. Ini sebenarnya saya bingung juga ya mau tanya Antit, karena Antit lagi tegang banget nih sebenarnya. Dia kayak sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Itu masih berkomunikasi sama Tini? Kadang-kadang masih Lewat WhatsApp. WhatsApp. Iya. Antit tanya kabarnya. Tanya juga. Masih sayang kan Antit sama Tini? Kalau itu masih. Oh iya dong, karena kan perjuangan bersama-sama dari
awal ya. Iya. Dari awal menikah, ya yang tadi dibilang 5 tahun bersama. Iya, itu sebenarnya susah sekali saya lupakan sebenarnya. Iya. Cuman ya mungkin ini jalan yang sudah ditunjukkan sama Tuhan kali ya. Karena memang saya lihat 3 tahun ya kita kenal, 2 tahun lebih kita kenal. Iya. Memang saya lihat sosok Tini dan Antit ini di luar dari masalahnya yang kemarin, memang mereka tidak pernah terpisahkan. Iya, tidak pernah. Bisa diceritain nggak awal-awal jatuh cinta sama Tini dulu? Lihat di mana sih Tini? Itu kita kenalannya itu lewat Facebook. Oh, ternyata lewat Facebook. Oke, ini tidak diklarifikasi Tini kemarin ini. Iya. Nah, terus? Setelah itu kita ya, mulai chattingan begitu. Pada saat itu saya lagi di Kolaka, lagi kerja. Oh, yang dia katanya cari jaringan di bawah pohon. Iya. Oh, oke, itu terkonfirmasi ya, memang betul. Iya, Tini. memang betul itu. Oh, terus. Ya, kenalan. Pernah juga sempat putus komunikasi. Setelah itu ya tiba-tiba lanjut lagi. Oh, begitu. Iya. Itu ketemu langsung dari LDR langsung ketemu. Belum, itu masih LDR. Berapa lama LDR-nya? Sekitar 1 bulan lebih ya. Oh, nggak lama. Terus? Terus pada saat kita ketemu, di situ kita mulai jalan bareng. Komunikasinya semakin intens. Iya. Oke, berarti pulang kampung waktu itu, sempat pulang kampung. Pulang kampung juga ketemu lebih dikit dari sini. Oh, berarti berapa lama menjalin hubungan sebelum menikah? Sekitar 1 tahun. Oh, lama ya. Iya. Jadi pas waktu itu katanya Tini orang tua yang memberikan saran untuk lebih baik kalian menikah. Iya. Oke, jadi waktu itu ceritanya Tini secara sederhana tapi sangat membekas. Iya. Jadi sudah setelah menikah langsung memutuskan untuk pindah ke Kendari bersama-sama. Iya. Oke, sebenarnya itu saya agak bingung ya mau bertanya sama Antit. Saya pengen tuh Antit lebih menjelaskan gitu tentang perasaannya kemarin. Sebenarnya masalah kemarin itu versi Tini oke. Kalau versi Antit sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan klarifikasinya atau yang mau disampaikan gitu biar teman-teman itu tidak sepihak gitu. Mungkin ada Antit yang mau disampaikan pada Tini karena bagaimanapun juga kan Antit masih ya sulit ya melupakan meskipun Tini kemarin ngomongnya sudah gampang move on karena itu tidak bisa kita paksakan juga. Iya, tidak bisa memang kita paksakan. Jadi menurut Antit gimana? Ya menurutku kayaknya Antit ragu-ragu. Oke sih kalau misalkan tidak bisa diutarakan, oke. Yang bisa aja diutarakan, misalkan tentang komenan-komenan teman-teman mungkin di Facebook atau di TikTok. Soalnya sebenarnya jujur saya tuh jarang pantengin TikTok. Saya tuh jarang main TikTok atau lihat-lihat. Tapi Antit berarti sekarang akunnya udah pisah, bikin akun sendiri. Iya, sekarang saya bikin akun sendiri. Jadi ininya interaksinya dengan di TikTok gimana dengan teman-teman di TikTok? Fansnya lah. Ya, alhamdulillah ya mereka selalu support saya juga. Begitu. Iya. Jadi masih ada endorse juga? Enggak, kalau saya enggak. Oh tidak, cuman interaksi hanya. Ya sebatas ya mendukung begitu, tetap semangat. Ada komen-komen apa aja? Ada komen yang pedis nggak selama ini? Setelah berpisah dan Tini? Ada juga orang-orang kasihan sama saya katanya berbanding terbalik itu dengan sebelah begitu. Oh begitu. Iya. Misalkan seperti apa? Seperti kasihannya hidupnya sekarang begitu. Oh berarti memang yang diklarifikasi kemarin tuh mereka menganggap bahwa Tini sudah sukses terus meninggalkan Antit sendiri. Dan ternyata itu menurut Antit gimana? Itu sebenarnya tidak benar ya. Tidak benar. Berarti
klarifikasi yang Tini kemarin memang itu tidak benar, teman-teman sudah diiyakan juga sama Antit ya. Itu tidak benar bahwa Tini belum sukses, tidak meninggalkan Antit dikala dia sukses. Iya betul. Memang pure betul-betul permasalahan pribadi. Permasalahan pribadi ya. Waktu ada permasalahan itu Antit ada usaha untuk memperbaikinya? Ada juga. Ada. Cuman kemarin tuh saya berhenti gara-gara ini, jujur saja ya. Dilarang. Dilarang sama siapa? Untuk maksudnya ketemu orang tuanya. Oh, ketemu orang tuanya Tini itu dilarang. Dilarang sama Tini sendiri. sama Tini. Iya. Oke, kenapa bisa? Menurut Antit kenapa bisa begitu? Ada pertengkaran waktu itu? Iya ada. Berarti Antit masih sebenarnya ada usaha untuk bicara sama orang tua untuk menyelesaikan. Iya, sampai sekarang itu sebenarnya saya masih ingin memperbaiki masalah dengan pihak keluarganya mereka. Cuman belum ada waktu. Sekarang itu saya fokus memperbaiki diri dulu, bekerja dulu. Iya. Berarti memang Antit masih ada harapan untuk balik tidak dengan Tini? Kalau balik ya setengah ya. Oh, setengah, kenapa bisa begitu? Karena saya berpikir kayaknya Tini sudah fix begitu, pengen pisah begitu. Jadi ya saya mencoba ikhlas saja lah. Berarti memang Antit mencoba dulu untuk introspeksi diri. Iya, introspeksi di luar dari masalah ini saya tetap semangat menjalani hidup lah. Oke, berarti kemarin kan juga ada sempat kita buat podcast juga tuh sama Ima. Iya. Ya karena Ima kan sebenarnya bagian dari keluarganya kalian juga, konten yang hari-hari memang kalian semua sama-sama. Sebenarnya saya juga turut sedih sih kenapa kalian harus ada diterpa masalah seperti itu ya, namanya juga masalah apalagi rumah tangga ya, kita tidak bisa menghindari. Keluarganya Antit gimana komentarnya tentang hubungannya Antit? Ya mereka sangat menyayangkan sih. Cuman mereka balikan lagi sama kita. Terserami kita begitu. Oh begitu. Iya. Itu menikahnya di 5 tahun. Sudah 5 tahun pernikahan. Iya, 5 tahun pernikahan. Jadi memang berat banget ya. Berat sekali Antit. Saya tuh vibes-nya di sini kayak berat dan sedih gitu karena lihat Antit kemarin. Tini oke sih, Tini bisa menyembunyikan perasaannya ya, beda dengan Antit yang sebenarnya Antit ini masih ada harapan ya, harapan untuk bisa memperbaiki dimulai dari dirinya Antit sendiri dulu. Iya. Ada komunikasi sama Ima? Komunikasi sama Ima enggak ya. Enggak, kenapa tidak dicoba lewat Ima? Karena kan kalian satu apa ya, sudah seikat lah hubungannya kalian yang selalu bersama-sama. Tidak ada upaya lewat Ima? Enggak, sebenarnya saya sudah agak canggung-canggung sih hubungi mereka, karena pada saat saya hubungi Tini, dia kalau saya yang hubungi dia merasa terganggu begitu. Berkali-kali. Jadi saya langsung down. Iya, maksudnya kita tidak bisa juga kalau makin paksa itu makin saya siksa diriku sendiri. Gitu, karena dia sudah tidak mau terima misalnya pesan dari saya segala macam. Karena dia merasa terganggu begitu. Mungkin karena itu juga bagian dari healingnya dia. Karena kan yang sama kamu juga tadi, masing-masing mungkin memperbaiki diri. Tapi semoga ada jalan sih, karena kan berkasnya kalian kan belum sampai ke pengadilan kan? Iya, mungkin dia sudah coba mungkin. Oh, kamu tidak ada niat untuk ke pengadilan? Kalau saya enggak, karena saya memang enggak menginginkan perpisahan ini sebenarnya. Oh begitu. Jadi ya saya serahkan saja sama dia lah.
Jadi sebenarnya kita sedih juga ya melihat pasangan. Maaf ya, maksudnya jujur sih, karena banyak juga teman-teman di Facebook, di TikTok kalian ya, fans-fans lah di Kendari, dimanapun berada, mungkin di kampungnya kalian yang sama kayak keluarganya Antit juga menyayangkan. Iya. Karena kan sejujurnya dan sebenarnya ini apakah masalah kalian ini tiba-tiba ada netizen atau ada penonton yang kaget nggak? Oh kenapa tiba-tiba cerai? Memang mereka suami istri? Memang mereka ada nggak yang bertanya begitu? Iya, ada banyak. Oh berarti mereka tidak tahu sebenarnya kalian itu suami istri? Kalau di akunku sih mereka taunya suami istri. Oh tahu. Iya. Tapi ada yang bertanya juga, selama ini kalian sebenarnya hanya teman atau? Iya, ada juga yang bertanya begitu. Oh begitu. Iya. Kayak canggung. Kenapa sih kamu agak gugup? Kamu kenapa? Susah sekali saya bicara. Itu tenang, tidak. Minum dulu lah. Kalau tegang minum dulu. Siapa tahu ada yang tidak bisa diungkapkan, bisa lah. Karena pasti ini Tini akan nonton, pasti ya. Karena kemarin juga kan podcast yang Tini klarifikasi tuh kamu nonton. Iya, saya nonton sampai habis itu. Nonton sampai habis. Iya. Ada tidak kata-katanya Tini yang mungkin yang menurut Antit tidak begini nih, begini, ada enggak? Nggak ada. Berarti Antit setuju? Ya setuju nih disampaikan sama Tini. Apa terpaksa ini Antit ngomong gitu enggak? Enggak terpaksa. Oh enggak. Ya. Terus gimana, jadi bahan renungan kah, evaluasi kah buat Antit? Iya. Dengan nonton itu saya menjadi lebih semangat lagi lah untuk memperbaiki diri. Gitu. Ya sih, karena saya juga kenal Antit tidak hanya Tini ya. Karena kita kenal bersama, maksudnya saya tahu tentu saja bersama Tini dan Antit. Mereka berdua ini memang sepasang sejoli. Sejoli itu bukan tanda kutip ya, karena kalau kita ada dulu waktu sekolah tuh kita biasa bermain teman-teman. Kalau ada yang pacaran sekelas atau pacaran di sekolah itu kita bilang dua sejoli. Kamu tahu nggak arti sejoli itu apa? Sepasang jonga liar. Nah, ya kembali lagi kita tuh salut aja gitu semangatnya kalian yang memulai dan merintis dan merintih ya, usahanya itu dari nol ya. Dari nol ya. Supportnya Antit karena kan kemarin konten-kontennya itu kan pasti ada Antit. Sekarang ada yang berubah perasaannya setelah sudah tidak bersama Tini. Iya, ada yang berubah. Kalau saya lihat kontennya itu kayak ada juga yang kurang, cuman gimana nih? Sekali sejelaskan nih. Pengen nggak ada di kontennya Tini pas sekarang dilihat-lihat? Iya, pengen sebenarnya. Cuman di luar dari masalahnya itu sebenarnya masih pengen bekerja sama dengan Tini. Iya, bekerja sama sebenarnya. Saya nggak mau ada permusuhan antara kami berdua begitu. Berarti masih berharap kalaupun sudah tidak bisa diselesaikan masalahnya yang secara pribadi itu masih bisa profesionalitasnya sebagai rekan kerja itu masih ada atau berlanjut lah sebagai rekan kerja. Iya. Jadi sering nonton kontennya Tini sekarang dengan Ima? Jarang juga sih. Kalau dia lewat di VP ku pasti nonton. Gitu. Ada sempat dicari-cari kayak ada tidak perasaanmu di mana satu hari atau suatu waktu yang kamu itu merindukan sosoknya Tini? Pernah enggak? Iya, pernah. Terus apa yang kamu lakukan? Saya pegang jidat gitu? hanya terdiam saja. Gitu. Iya, tinggal kalau saya misalnya kalau saya rindu sama dia itu saya tinggal buka. Kayaknya di dekat-dekat deh, biar
pemirsa lebih kencang dengernya klarifikasi biar tidak, ih Antit kenapa suaranya jauh-jauh dia, supaya biar lebih jelas Iya. klarifikasinya. Oke. Gimana tadi? Gimana? Kamu cuma ya perasaannya Antit waktu rindu lah dengan Tini. Kalau ketika saya rindu sama Tini itu pasti saya buka akunnya. Oh begitu. Tini lihat-lihat ke akunmu. Lihat-lihat akunmu kalau ada Antit kepo. Terus Iya, stalking gitu. Gitu ya. Nonton. Ya tidak bisa dipungkiri ya. Iya. Terus Tapi untuk sekarang ya agak jarang-jarang juga sih saya buka. Itu kalau saya nonton paling hanya dia lewat di FYP ku baru nonton lagi. baru dibuka akunnya. Iya. Iya sih. Sebenarnya itu perasaan laki-laki itu sebenarnya lebih lembut loh. Kamu merasa begitu ya? Karena perempuan itu hanya maksudnya dia hanya secara hampir tiap hari sih mungkin merengek dan lain-lain. Tapi kalau ada masalah atau ada sesuatu hal itu sebenarnya laki-laki lebih terganggu. Gitu ya? Menurutmu kayak gimana? Iya, betul itu. Karena pada saat terjadinya masalah ini saya nggak bisa kerja selama 1 bulan. Begitu. Iya. Sempat juga pokoknya pikiran kacau begitu. Tapi keluarga support. Iya, untung ada juga support dari pihak teman-teman sama keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan begitu. Berarti sama juga dengan Tini. Iya. Gitu. Supaya tidak terbayang-bayang lagi dengan masalah, jadi saya sibukkan diri dengan pekerjaan sekarang. Ya kembali lagi tadi Antit bilang sambil mengevaluasi karena life must go on Antit. Ya begitu ya, hidup itu terus berjalan. Jadi Antit tetap semangat. Iya, tetap meskipun semangat jalan hidup ya. Di sela-sela waktunya mengingat Tini ya. Iya, pasti itu. Oh iya. Tidak bisa dipungkiri. Ada yang goda-goda Antit setelah tahu Antit duda? Setelah klarifikasi kemarin ya banyak juga yang masuk, tiba-tiba masuk chat segala macam, chat dari orang-orang. Ya, Duda ting tong kayak gitu-gitu. Gimana? Kalau saya live itu mereka bilang apa itu duren apa segala macam. Iya. Jadi kamu merasa keren nggak setelah digadang-gadang akan menjadi duda? Enggak juga sih. Oh berarti kamu lagi apa ya? Lagi apa sih istilahnya tuh? Lagi mencoba untuk mengevaluasi lagi entah diri kamu dan perempuan lain yang akan kamu jalani lagi hubungannya gitu. Iya. Saya sekarang fokusnya hanya kerja. Dan itu saya sekarang jarang keluar, hanya mengurung diri saja. Paling malam itu kadang-kadang kalau saya kesunyian ya saya live TikTok kayak gitu. Antit tinggal di mana sekarang? Sekarang saya tinggal di belakangnya Pasar Baruga. Itu waktu ada masalahnya Antit sama Tini langsung pisah rumah? Iya. Antit yang tinggalkan rumah itu masih kos waktu itu atau? Iya masih kos. Oh berarti memang betul Antit klarifikasi. Mungkin Antit bisa bantu klarifikasi yang kemarin nanti masih di kos terus pisah, bukan nanti pindah di rumahnya Tini yang sekarang. Iya. Kalau rumahnya Tini yang sekarang kan itu dari bantuan juga dari orang. Jadi dari yang kemarin Tini bilang berarti memang guys tidak ada harta gono gini ya. Mungkin yang lebih ke maksud teman-teman di TikTok atau Facebook itu masalah harta gono gini. Mungkin itu yang kemarin masuk di rumah dan ternyata itu kan pisah dulu terus Tini ada rumah gitu. Sebenarnya ada memang itu rumah itu kan rumah kan dari Pak Fajar Hasan juga dia sempat bilang itu hari saya pernah kerja di rumahnya Pak Fajar. Terus katanya aku selesaikan ini
kerjaanmu nanti saya bantu DP kan itu BTN begitu. Tapi kan itu urusan dan pembicaraan yang sudah selesai antara Tini dan Antit. Begitu. Kalau masalah harta gono gini saya enggak permasalahkan. Oh ya, nah itu dicatat ya teman-teman. Itu dicatat, tidak ada huru hara atau permasalahan harta ataupun kesuksesan ya. Karena mereka konten tidak dalam manajemen juga. Yang memang betul-betul pure kemarin suami istri. Suami istri. Iya, karena mungkin kamu cemburu ya kalau Tini konten sama orang lain. Kalau awal-awal bisa itu cemburu gitu. Kalau ada yang komen cemburu juga. Tapi sekarang udah lebih terbuka. Iya, lebih menerima. Iya, lebih menerima sih, lebih ikhlas saja. Terus sebenarnya ada yang menarik nih dari pertanyaan. Ada dari tim juga sempat nonton TikToknya Tini atau TikToknya Antit yang kalau nggak salah kemarin mereka menyampaikan sih tentang hebohnya pernyataan Tini yang kepengen menikah lagi. Itu bagaimana menurut Antit? Ya menurutku sih kalau memang sudah ada jodohnya ya kenapa enggak. Tapi itu belum ada jodohnya katanya, sudah dikonfirmasi ulang belum ada jodohnya. Tapi itu dia hanya sebuah keinginan. Oh iya, keinginannya ya. Sebuah keinginan. Karena saya lihat memang dia enggak bisa tanpa laki-laki ya begitu kayaknya. Begitu ya, menurut Antit. Ya. Menurutku begitu. Menurut Antit begitu. Antit gimana? Ada rencana untuk menikah lagi? Seperti keinginannya Tini? Kalau untuk sekarang sih belum. Belum ada keinginan? Iya. Meskipun waktunya belum ditentukan? Iya, belum. Nggak ada kepikiran ke sana. Masih sibuk berbenah diri? Iya, masih sibuk berbenah diri. Oke. Fokus kerja dulu. Gitu. Sebenarnya Antit menikah usia berapa? Ada perbedaan usia dengan Tini? Perbedaan usia itu 2 tahun kita. Oh berarti Antit sekarang 27? 27. 27. Antit sempat kuliah waktu itu? Kalau saya enggak kuliah. Oh berarti cuma Tini? Iya, cuma Tini yang kuliah. Oke. Karena kemarin saya Tini jangan sampai kok mau menikah karena kok lepas kuliah karena mau menikah. Katanya tidak. Memang betul-betul kamu ketemu sama dia sudah lepas kuliah? Lepas kuliah. Setelah nikah lagi dia sempat lanjut sih. Cuman dia kena bullying itu hari ya. Oh dia kena bullying sebenarnya. Kena bullying, ya, di fakultasnya. Itu sih yang nggak diceritain sih sama Tini. Dia tidak cerita tentang itu. Jadi karena dia kena bullying. Jadi setiap pulang kuliah itu dia selalu menangis. Makanya itu hari saya larang juga, nggak usah lanjut lagi. Jadi sikapnya Antit kemarin? Sikapnya ya hanya dari awal itu selalu mendukung dia. Apa yang dia inginkan selalu ikuti begitu. Oke. Nah, Antit menikah di usia berarti 22 tahun. 22 tahun. Waktu di Kolaka kemarin ya, sebelum waktu LDR di Kolaka. Iya, di Kolaka. Di Kolaka kerja apa waktu itu? Kerja bangunan juga. Oh, kerja bangunan juga. Iya, di Kolaka Timur Tari. Oh, berarti memang jodohnya by Facebook ya. Mudah-mudahan ini tidak dapat lagi jodoh lewat Facebook setelah kedua kali. Mudah-mudahan ini jadi bahan pembelajaran juga. Maksudnya antara Tini dan Antit, karena Antit ya terus terang Antit masih ada perasaan juga. Tapi sejauh ini kan kalau mereka kalian kan satu kampung kan, beda kecamatan doang. Hanya beda kecamatan ya. Beda kecamatan. Itu ketemu Tini di Facebook, memang sudah tahu bahwa Tini dari dulunya sudah tahu atau memang pure ketemu aslinya memang hanya tahu di Facebook atau sudah tahu duluan di kampung? Pure di Facebook. Masa? Iya. Kamu yang cari-cari apa gimana? Kan kalau Facebook itu kita harus invite orang, add, kita harus add orang. Ya itu kita mulai chattingan saja dulu. Nggak, maksudku kamu dapat akunnya Tini dari mana? Dikasih teman kah? Atau kamu cari-cari atau lewat iklan apa gimana?
Itu sebenarnya dia yang chat duluan sih. Ah, masa? Iya. Nah, terus Itu karena saya ada permasalahan juga dengan mantan gitu hari, jadi saya respon Latini begitu. oh, jadi sebenarnya ini antara mantan dan kemarin aja Tini cerita ya mantan-mantan itu ya kah? Iya. Oh iya, oke iya terus. Setelah pulang saya pulang Lebaran itu hari, karena saya serius langsung ke rumahnya Tini. Oke. Sebenarnya memang ini cerita kejujuran guys. Jadi mereka tidak ada yang disimpan-simpan. Jadi lebih seru, lebih drama ya. Drama kayak ini awe. Sebenarnya kita bukan meng-underestimate atau bukan kita melebih-lebihkan atau bukan apa. Ini pelajaran juga karena kan kemarin sempat kita bahas juga sama Tini tentang pernikahan muda. Karena di zaman sekarang kalian kan termasuk di usia 20 itu termasuk menikah muda. Iya. Waktu itu kesiapannya Antit gimana? Tekadnya Antit kuat banget untuk bertemu dengan keluarganya. Iya. Itu dari Kolaka Timur langsung Enggak. ini? Itu sudah di Kendari memang itu. Oh, sudah di Kendari. Ya itu ini jujur ya, permintaan dari orang tuanya Tini. Iya, Tini juga bilang begitu kemarin. Iya, supaya kita kasih resmi menikah gitu. Karena mereka takut juga jangan sampai ada apa-apa tiba-tiba di Kendari sini bagaimana. Iya, mungkin orang tuanya itu khawatir karena Tini sendiri di Kendari. Kalau misalkan Antit bisa mendampingi sebagai suami, Tini lebih aman. Seperti itu. Jadi waktu awal menikah kemarin Tini cerita kalian ada usaha-usaha, melanjutkan usaha-usaha percetakan foto. Iya, percetakan foto. Itu hari saya kerja di bangunan sih sebenarnya. Begitu. Cuman saya berhenti gara-gara saya ikuti maunya Tini. Gitu. Oh, mungkin karena Tini kewalahan. Iya, kewalahan menghandle sendiri. Iya. Jadi dia minta kamu bantu. Iya, saya bantu nih. Kembali lagi sebenarnya sebelum terjawab. Apa? Itu yang Tini mau menikah, perasaanmu gimana? Karena kan masih ada harapan ini. Perasaanmu gimana? Agak kecewa kah Tini ngomong begitu atau oke, menerima kah atau jujur? Kalau kecewa ya enggak. Saya lebih sport saja sih. Karena saya lebih senang dia kalau bahagia begitu. Kalau saya lihat dia bahagia, saya juga senang sekarang. Itu perasaanku sekarang. Berarti kalian termasuk dewasa ya, karena banyak itu pernikahan yang misalkan begitu percekcokan, bertengkar, tidak ada komunikasi. Karena saya juga tanya Tini masih komunikasi baik sama Antit dan dia mengiyakan, dia masih komunikasi baik sama kamu. Antit berapa bersaudara? Saya 7 bersaudara. Oh, banyak ya? Iya. Anak ke? Saya anak ke-6. Kedua dari terakhir. Iya, kedua dari terakhir. Itu sudah menikah semua? Kakak-kakakku sudah menikah semua. Yang satu meninggal gitu. Berarti posisinya kamu bungsu, paling kecil. Iya. Tini juga begitu? Iya, Tini juga begitu, bungsu. Jadi posisinya Antit sekarang tinggal sendiri apa sama keluarga? Saya sekarang tinggal sendiri. Sempat di ini nggak teman-temannya Antit? Diledek-ledek, duren gitu. Kalau alhamdulillah saya dapat teman-teman yang Support. bagus ya, yang selalu support. Jadi saya nggak pernah kesepian begitu. Kalau saya sendiri tuh selalu kepikiran dengan masalah, tapi kalau dengan teman-teman enggak. Saya sudah dapat kenyamanan sama teman-teman begitu. Jadi kadang-kadang masalah hilang. Gitu ya, berarti perencanaannya ke depan belum kepikiran untuk menikah. Iya. Namun seandainya jodohnya Antit di depan mata,
atau Tini duluan. Iya. Ya, kita tidak tahu ya, entah. Maksudnya kalian ini kan masih janda dan duda, tergantung. Iya. Legalitasnya belum resmi karena kalian masih akan, mungkin secara pribadi kalian sudah menerima, tapi kan masih ada jalur hukum yang harus kalian lewati kan. Iya. Jadi pasti itu akan melalui pengadilan lagi, mediasi lagi. Nanti kalian akan ditanya alasan satu sama lain seperti itu. Nah, jika suatu saat entah itu kalian sudah lama resmi berpisah, kalau Tini yang menikah duluan atau Antit yang menikah duluan, atau Tini lah yang menikah duluan, Iya. Antit mau datang tidak di pesta pernikahannya Tini? Karena katanya Tini kemarin ada wedding dream, ada pernikahan impiannya Tini, Iya. gitu, yang dia mau wujudkan entah sama siapapun pengantin laki-lakinya di kemudian hari. Iya. Antit mau datang tidak untuk merayakan bersama wedding dreamnya Tini? Kalau itu tergantung sih. Tergantung apa? Suasana hati pada saat itu. Oh, suasana hati ya. Berarti memang sekarang belum bisa menjawab. Iya, belum bisa menjawab. Tapi kalau dikasih undangan gimana? Berat sih. Berat ya? Iya. Belum bisa ya? Iya. Kalau Antit duluan yang menikah gimana? Mau dikasih nggak undangan sama Tini? Enggak, kayaknya enggak. Tidak akan dikasih atau belum kepikiran? Belum kepikiran. Oh, belum sebenarnya. kepikiran. Tadi sudah mau dipancing, tapi mau dipancing dikasih atau tidak, tapi belum kepikiran. Iya. Sekali lagi belum kepikiran. Belum kepikiran, saya belum menikah kembali. Orang tuanya Antit masih ada? Ya, satu ibu yang masih ada. Oh, ibu. Ya. Responnya ibunya Antit kemarin gimana melihat Antit berpisah dengan Tini? Responnya itu hanya menangis sih. Sedih ya? Sedih, ya. Terus Antit bahasakan ke ibu gimana? Ya, saya coba yakinkan saja. Mungkin ini sudah jalan terbaik untuk kami berdua begitu. Selama 5 tahun pernikahan, seberapa dekat ibunya Antit sama Tini? Sangat dekat ya. Ibunya di kampung? Iya, di kampung. Terus? Itu malahan jadi anak kesayangan lah dia. Oh, berarti kamu dilempar, Tini yang jadi anak. Iya. Kamu enggak? Oke. Iya. Berarti memang berat ya. Iya. Yang paling terpukul kemungkinan Orang mamanya tuanya. Antit, Iya. ibunya Antit. Iya. Terus dia sampaikan apa aja? Ada nggak pesan-pesan buat Antit di luar dari siapa yang salah? Ya, dia hanya support saja saya sih. Support supaya tidak, kalau ada kesalahan jangan diulang kembali begitu. Tapi sekarang komunikasi Tini sama ibunya Antit masih atau udah nggak juga? Udah tidak juga kayaknya. Tapi mudah-mudahan yang seperti Antit bilang, harapannya Antit masih berhubungan baik dengan Berhubungan Tini. baik, tidak ada permusuhan begitu. Iya. Saya pengennya begitu. Ya, itu Tini harus kita apresiasi karena Antit sebenarnya masih ingin satu konten ya, masih ingin bekerja dengan Tini. Tidak sekarang, apa gimana? Untuk sekarang ya enggak dulu. Nggak dulu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu hubungannya kami itu baik-baik saja walaupun hanya berteman begitu tuh. Iya. Apa pesan terakhir Tini waktu mau pisah sama Antit? Karena kemarin kan sempat Tini juga kasih kata-kata pesan di sini, harapannya buat Antit seperti apa? Ada nggak secara langsung yang Tini sampaikan waktu itu ke Antit? Berat ya? Belum ada sih sebenarnya. Yang menurut Antit emang betul-betul pas mau pisah nih, Iya. sudah
udah kan ada fasenya yang dimana Antit sama Tini ribut besar, Iya. terus tidak lama memutuskan untuk berpisah, itu pasti kan sudah reda-reda sedikit. Iya. Ada tidak pesan-pesannya Tini atau perkataannya Tini yang paling Antit ingat sampai sekarang? Perkataannya itu kalau yang paling menyakitkan juga itu dia tidak mau memaafkan saya seumur hidup itu. Iya, ya, begitu ya. Iya, itu perkataannya sih. Tapi mungkin itu dia, Karena mungkin pada saat Emosi. itu emosi atau apa. ya mudah-mudahan hubungannya sekali lagi kembali bisa lebih baik ya, Iya. karena kita siapapun itu tidak menginginkan Perpisahan. perpisahan, tapi karena jalannya jodohnya hanya sampai di sini. Antit ada pesan-pesan buat Tini mungkin? Iya, ada. Bisa disampaikan di sini. Tini pasti nonton. Ya. Pesan untuk Kartini ya tetap semangat. Itu aja. Apa Tini aku masih mencintaimu gitu? Ya tetap semangat lah Kartini. Semoga konten-kontennya makin sukses begitu. Ya. Itu ya, berat ya, berat sekali sebenarnya. Banyak harapan juga sih ya, banyak yang ingin disampaikan Antit ke Tini. Iya. Cuman mungkin butuh waktu yang lebih lapang lah, lapang waktunya, lapang hatinya, lapang perasaannya, karena tidak bisa dipungkiri juga kalian tidak bisa semudah itu untuk saling melupakan. Iya. Apalagi ini berapa bulan sih semenjak kalian udah pisah nih? Udah mau 6 bulan katanya ya? Puasa kemarin bulan berapa itu? Puasa bulan berapa? Bulan 3. Iya. Berarti baru kisaran 3 bulan lah, 4 bulan begitu. Iya. Kisaran 4 bulanan. Iya, karena tidak semudah itu kan kita mau melupakan sosok yang hari-hari ada di samping kita. Apalagi kalian memang tidak pernah berpisah. Iya. Itu apa rasanya kemarin yang tiba-tiba kalian selalu berdua, tiba-tiba Tini pulang kampung nih, kamu ditinggalkan. Iya. Terus gimana rasanya itu, perasaanmu gimana waktu itu? Mungkin bangun, ih nggak ada Tini, saya mau ngapain? Iya, terpukul juga sih. Penyesalan pasti ada ya. Cuman lebih ikhlas aja saya sekarang sih. Gitu ya. Ya susah sekali saya menjelaskan sebenarnya. Iya, oke, nggak apa-apa, karena kita di sini hanya untuk apa ya, biar klarifikasi dari Tini yang kemarin itu bisa berimbang dengan Antit. Biar netizen, karena nggak bisa dipungkiri kalian itu sudah menjadi point of view di Sulawesi Tenggara, karena kan sebagai konten kreator dan sebagai selebritis Kendari. Kartini itu hanya Kartini kayaknya. Iya, tapi tidak di balik kesuksesan Kartini juga kita tidak bisa pungkiri ada Antit di dalam dan di luar Tini, karena sebagai rekan kerja Antit yang support, sebagai suami pun Antit juga support. Namun sekarang kan keadaannya berbeda. Iya, keadaan berbeda. Jadi masing-masing sudah dengan jalannya. Antit move on dengan menyibukkan diri di pekerjaan. Iya. Tini juga di pekerjaan, karena spesialisnya Tini ya dengan kreativitasnya. Ya, dengan kreativitas ya. Jadi kembali ke aktivitas awal masing-masing. di 5 tahun yang Iya. kembali 5 tahun berlalu itu. Iya. Sebenarnya agak sedih juga sih, saya mau tanya-tanya Antit karena saya tahu
tidak terlalu lama juga bersama mereka, tapi saya tahu bagaimana survive-nya mereka, bagaimana perjuangannya mereka menjalani rumah tangga di usia ya yang terbilang muda lah. Usia pernikahannya di 5 tahun terakhir ini memang guncangan huru hara kalian udah sering ya? Iya sering kalau itu. Tapi alhamdulillah udah Iya selalu terlewati. Terus? Cuman akhir-akhir ini mungkin Tini sudah hilang kesabarannya terhadap saya, jadi dia lebih memutuskan untuk pisah. Gitu. Karena untuk memutuskan sebuah perpisahan itu juga tidak mudah. Iya. Dia pasti punya pertimbangan dan pertimbangan. lain-lain. Tini juga bilang dia tidak pernah curhat sama keluarga. Berarti kalau ada masalah, Kalau itu saya nggak tahu ya. berarti kalau ada permasalahan atau apa memang kalian sering menyelesaikannya berdua? Iya berdua. Kalau ada masalah ya kita keluar. Berarti memang kalian sebenarnya betul-betul mulai dari nol sekali. Yang tadinya survive bersama. Jadi memang wajar sih, karena mau singkat dan panjangnya sebuah pernikahan, saya juga tidak bisa terlalu banyak untuk menasehati tentang pernikahan, karena kita hanya melihat pengalaman lah yang sudah kita jalani ataupun pengalaman orang lain yang bisa kita ambil hikmahnya. Masalahnya orang berbeda-beda, sudut pandang dan pola pikirnya orang dan pasangan juga berbeda. Kita tidak pernah tahu masalah apa yang sedang Antit hadapi bersama Tini pada waktu itu, tiba-tiba untuk memutuskan untuk berpisah. Ya kita penonton ataupun netizen dan fans Tini sama Antit tuh hanya bisa apa ya, ada yang simpati, ada yang Ada yang kepo, simpati, ada yang kepo, ada juga yang menjatuhkan. ada yang menjatuhkan. Seperti apa kalau menjatuhkannya itu sampai gimana? Ya ada hinaan sih di dalamnya. Kadang kalau saya live itu masuk juga haters begitu. Oh masih ada sampai sekarang yang gitu-gitu? Kalau sekarang Dami, karena kebanyakan penonton live gitu nomor support. Oh support Antit. Karena mungkin terjawab juga di klarifikasinya Tini yang kemarin. Nah makanya saya coba ngomong sama tim. Kemarin juga saya izin sama Tini. Kita kan sebelum Antit kesini kita buat konten bersama Ima. Nah saya juga tanya-tanya sih pendapatnya Ima tentang persahabatannya mereka. Karena kurang lebih juga Ima banyak hadir di kehidupannya kalian. Iya. Sebelum menikah Ima kan dari teman-teman dan saudaranya Tini dari kecil. Setelah Tini dan Antit menikah, Ima mengisi hari-harinya Tini juga. Jadi itu agak lama juga sih. Agak lama ya. Iya. Berarti dia munculnya itu katanya pas kuliah. Iya. Tapi kalian akur loh. Maksudnya bertiga kemarin. Iya akur. Berarti sekarang memang agak renggang karena renggang. permasalahan Antit canggung. Iya canggung untuk hubungi mereka karena ya ucapan itu. Jadi saya nggak mau ganggu dia sebenarnya. Biarkan dia terus berkarir begitu. Berkarir terus berkarya. Iya. Jadi meskipun Antit sudah tidak menjadi rekan kerja, tapi tetap Antit dukung dia. Tetap support ini. Ya. Gitu. Berarti harapannya Antit masih ingin ketemu dengan keluarganya Tini. Iya, kalau itu ya. Walaupun sudah tidak sama-sama, tapi saya tetap ingin ketemu sama keluarganya Tini begitu. Kalau boleh tahu, Antit mau menyampaikan apa sama keluarga? Ya permohonan maaf lah untuk keluarganya Tini begitu. Saya ingin itu tidak adanya kebencian begitu. Dan saya ingin tetap
hubungan tetap baik-baik saja. Mudah-mudahan tidak ada dendam atau segala macam. Harapannya Antit bisa berhubungan baik dengan keluarga meskipun sudah tidak ada hubungan Iya. suami istri lah. Iya. Tapi sejauh ini di luar dari Tini dan Antit itu ada hubungan kerabat dengan Tini? Kan masih mungkin ada keluarga jauh, sepupu jauh apa gimana, nggak ada? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Memang betul-betul pure bertemu, tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Karena biasa kan sepupu jauh menikah sesama kerabat. Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Mudah-mudahan keluarganya Tini bisa mengerti juga ya, karena harapannya Antit untuk bertemu dengan mereka, untuk menyampaikan permohonan maaf. Antit ini menurut saya itu betul yang dia bilang Tini kemarin. Antit itu lembut, karena terlihat dari Antit sulit untuk mengungkapkan perasaannya ya. Iya, sulit. Iya, karena dari berbagai permasalahan yang ada ya menjadi evaluasi bagi masing-masing, bukan cuman Tini dan Antit, ya kami juga sebagai pasangan yang sudah berumah tangga. Ini kan sebagai pembelajaran juga ya buat kami yang sudah menikah atau teman-teman yang belum menikah, yang merencanakan pernikahan, apalagi yang mencoba untuk menikah di usia muda. Karena kembali lagi ya, saya setuju lagi dengan pernyataan Tini, tidak ada yang salah dengan pernikahan yang muda. Hanya mungkin masalah menghadapi masalah itu sendiri. Katanya seperti itu. Yang penting kayaknya tetap saling mendukung lah. Ada lagi yang mau disampaikan ke Tini, ke Ima mungkin? Sebagai kawan, sahabat. Enggak dulu ya. Kayaknya suasana Antit sekarang agak kurang masih tidak belum stabil begitu. Belum stabil untuk bercerita lebih dan klarifikasi lebih. Hanya kemarin memang kita ajak Antit. Kemarin posisinya kita lagi podcast juga sama Tini sama Ima. Nah, kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, terus tanya, kayaknya perlu kita undang Antit di sini ya untuk klarifikasi berimbang gitu. Karena waktu itu terus terang, waktu kami lagi podcast, Antit lagi live. Antit lagi live itu hari apa ya? Iya, ada masuk. Iya kan, ada DM dari tim yang tiba-tiba ada yang masuk katanya mau diundang di podcast. Iya, mau diundang di podcast. Nah itu karena kita lagi podcast, nanti Antit coba nonton. Kita ada podcast juga sama Ima. Kita saya sempat ngomong ya, kita harus undang Antit juga nih untuk kita melihat klarifikasi Antit nih, biar berimbang. Jadi teman-teman, kita tuh terinspirasinya dari pada saat Antit live, terus ada yang nanya. Nah, terus Antit beritahu ke teman-teman live-nya, nanti coba nonton di podcastnya Perempuan Indonesia Maju Sultra untuk lihat klarifikasinya Tini. Iya, itu saya arahkan. Ya, makanya mungkin banyak yang nonton, banyak yang penasaran dengan ceritanya Antit, karena tidak hanya mereka, ada yang kaget juga, ternyata mereka suami istri, ada yang kaget loh kenapa pisah, ada yang mungkin ceritanya masih agak ambigu juga ya, karena tidak ada klarifikasi antara Tini dan Antit di Facebook ataupun di TikTok. Nah, karena kita sempat kontek-kontekan sama Tini, cerita, Tini gimana kamu mau tidak podcast? Mungkin bisa klarifikasi, karena kan Tini bersedia, ya syukur juga karena mungkin Tini nyaman cerita ke kami, karena kita kan udah kenal lama. Jadi kita sudah
tahu kalian seperti apa, kalian juga sudah tahu kami seperti apa. Makanya mungkin klarifikasinya lebih enak, mengalir, dan ya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan juga penasaran dari teman-teman fansnya Tini dan Antit. Kita doakan saja mudah-mudahan hubungan mereka tetap baik ya, meskipun sudah mencoba untuk diperbaiki hubungannya. Namun di ujung komunikasi memang sudah harus pisah meskipun belum secara resmi ya di pengadilan. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan lancar. Kalaupun memang ada keputusan lain setelah ini, apakah mereka akan CLBK mungkin ataukah ya kita lihat aja ya nanti. Iya, kita lihat ke depannya ya. Mudah-mudahan apapun harapannya Antit, harapannya Tini bisa tercapai. Kita doakan semoga dilancarkan hubungan komunikasinya nanti dengan keluarganya Tini. Sukses Antit dengan pekerjaan barunya. Mudah-mudahan lancar terus, semangat. Amin, amin. Kita tetap mensupport. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Antit sudah hadir di sini, memberikan klarifikasi berimbang dengan hubungannya ya dengan Tini kemarin. Apalagi ya, mungkin ada terakhir. Saya tuh masih berharap sih closingan statement ini akan di closing sama Antit ya. Mungkin kamu bisa closing statement untuk Tini deh. Oke. Pernyataan terakhir buat Tini. Nah, kamu ada tisu tidak? Antit sudah memulai menurunkan air matanya ini. Enggak ya? Enggak. Tapi sedih ya, sampai sekarang ya sedih ya. Kalau sedih ya sudah mulai hilang ya. Oh, sudah mulai hilang. Oke pemirsa, sedihnya Antit sudah hilang. Kita sudahi sampai di sini. Sampai ketemu di podcast mendatang.